Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video ini, saya dan teman-teman akan membahas tentang kadar air dan aktivitas air dalam produk pangan. Kadar air dalam bahan pangan adalah jumlah air yang terdapat di dalam bahan pangan tersebut. Sedangkan aktivitas air di dalam bahan pangan adalah jumlah air bebas yang dapat digunakan mikroba untuk tumbuh. Kadar air dan aktivitas air ini sangat penting karena kadar air dan aktivitas air menentukan mutu dan masa simpan dari makanan tersebut. Di sini kami mengambil contoh produk pangan bakso daging, di mana kadar air dan aktivitas air pada bakso tersebut dapat berpengaruh pada tekstur, sifat kimia, masa simpan, dan juga pertumbuhan mikroba pada bakso tersebut. Hubungan antara kadar air dan aktivitas air ditunjukkan dengan kecenderungan semakin tinggi kadar air, maka semakin tinggi juga nilai aktivitas airnya. Bahasan selanjutnya mengenai kadar air dan aktivitas air pada produk pangan bakso daging akan disampaikan oleh teman-teman saya. Daya ikat air ialah kemampuan daging untuk mengikat air atau air yang ditambahkan selama ada penggilingan dan tekanan. Daya ikat air dari bakso yaitu 34-47% pada perlakuan edible coating dengan konsentrasi 0,5%. Hal ini menunjukkan bahwa edible coating dapat mempertahankan kualitas dari bakso tersebut. Sedangkan kadar air merupakan sejumlah air yang terkandung dalam suatu benda, seperti contohnya bakso. Jadi pada bakso itu jika dipanaskan terlalu lama, ia akan memiliki kadar air 64,41 sampai 79,73%. Nah, jadi lama dari proses pemanasan dalam bakso ini akan membuat kadar air dari bakso menjadi semakin tinggi. Jadi jika dikaitkan dengan daya ikat air dan kadar air dari bakso ialah jika daya ikat air dari bakso tinggi, maka kadar air bakso dan lama proses pemanasan juga ikut memiliki konsentrasi yang tinggi. Aktivitas air ialah air bebas yang terdapat dalam suatu bahan pangan yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhan hidupnya. Bakso merupakan produk olahan daging yang memiliki aktivitas air di atas atau lebih besar dari 0,90. Produk olahan daging akan memiliki daya simpan yang relatif jika memiliki pH di bawah 0,5 dan aktivitas air di bawah 0,91. Mikroorganisme memiliki aktivitas air minimum untuk dapat tumbuh dengan baik. Misalnya, bakteri memiliki aktivitas air minimum 0,90, kamir 0,80 sampai 0,90 dan kapang dengan aktivitas air minimumnya 0,60 sampai 0,70. Pada perlakuan metode edible coating di dalam kemasan terbukti dapat memperlama daya simpan produk yang dilihat dari aktivitas airnya. Bakso memiliki masa simpan yang tidak lama, maka dari itu diperlukan suatu usaha untuk membuat bakso lebih tahan lama. Tetapi ada suatu usaha yang tidak aman atau tidak boleh dikonsumsi karena mengandung zat yang berbahaya seperti boraks dan formalin. Salah satu usaha untuk memperpanjang masa simpan bakso yang aman dikonsumsi dan sesuai keamanan pangan yaitu dengan menerapkan edible coating. Coating didefinisikan sebagai bahan lapisan tipis yang diaplikasikan pada suatu produk makanan. Edible coating merupakan kategori bahan kemasan yang unik yang berbeda dari bahan-bahan kemasan konvensional yang dapat dimakan. Edible coating berbentuk hidrokoloid yang dapat melapisi bakso sehingga dapat menghambat kontaminasi mikroba secara langsung. Edible coating salah satunya dapat dibuat dengan keragenan.
Keragenan adalah polimer yang larut dalam air dari rantai linear dari sebagian sulfat galaktan yang mengandung potensi tinggi sebagai pembentuk lapisan tipis. Keragenan berasal dari rumput laut merah dan merupakan campuran kompleks dari beberapa polisakarida. Ada beberapa pengaplikasian pada edible coating, yaitu pencelupan, penyapuan dengan busa, penyemprotan, dan penetesan terkontrol. Salah satu contoh edible coating yaitu dari kemasan biodegradable, yaitu kemasan ini merupakan teknologi baru yang diperkenalkan dalam pengolahan pangan yang berperan untuk memperoleh produk dengan masa simpan yang lebih lama. Daging sapi merupakan bahan pangan yang mudah rusak dan merupakan media yang cocok untuk pertumbuhan mikroba. Hal ini dikarenakan tingginya kandungan air dan zat gizi berupa protein. Daging dan olahannya dapat dengan mudah menjadi rusak atau busuk. Maka dari itu diperlukan penanganan yang tepat dalam proses pengolahan daging tersebut. Nah, beberapa contoh mikroba yang dapat mencemari daging adalah bakteri E. coli, Salmonella sp, dan Staphylococcus sp. Pertumbuhan mikroba pada daging sangat dipengaruhi oleh kadar air pada daging tersebut. Nah, menurut SNI 7388/2009, batas jumlah cemaran mikroba pada daging segar yang layak untuk dikonsumsi adalah 1x10⁴6 koloni per gram. Kadar air dalam bahan pangan dapat mempengaruhi daya tahan bahan pangan tersebut terhadap serangan mikroba. Kelembapan dan kadar air biasanya berpengaruh pada pertumbuhan mikroorganisme. Kandungan air tersebut dinyatakan dengan water activity, yaitu jumlah air bebas yang dapat digunakan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhannya. Kadar air yang meningkat dipengaruhi oleh jumlah air bebas yang terbentuk sebagai hasil dari aktivitas bakteri. Jadi hasil kesimpulan dari kelompok kami yaitu yang pertama ialah kadar air. Merupakan presentasi kandungan suatu bahan yang dapat dinyatakan sebagai berat basah atau wet basis atau berdasarkan berat kering atau dry basis. Kadar air merupakan salah satu parameter penentu bahan dan menentukan tingkat keamanan untuk disimpan terhadap serangan mikroba. AW ialah air bebas yang terdapat di dalam suatu bahan yang dapat dibutuhkan mikroorganisme dalam pertumbuhannya. Yang kedua, hubungan antara kadar air dan AW ialah dengan kadar air yang meningkat dipengaruhi oleh jumlah air bebas yang terbentuk sebagai hasil samping dari aktivitas bakteri. Yang ketiga, pada olahan daging yaitu bakso yang kami bahas menarik untuk dibahas karena kadar air pada bakso sekitar 70% dan aktivitas air lebih dari 9%. Daging dan olahannya yaitu merupakan produk yang mudah rusak dan media yang tepat untuk pertumbuhan mikroba karena tinggi kandungan air pada bahan tersebut. Yang terakhir, beberapa mikroba yang terdapat pada daging seperti Escherichia coli, Salmonella, dan Staphylococcus. Jumlah mikroba pada daging berkaitan dengan masa simpan daging. Jumlah mikroba menunjukkan bahwa telah terjadinya kontaminasi pada daging. Kontaminasi mikroba pada daging berasal dari peternakan dan rumah potong hewan yang tidak higienis. Begitu juga sumber air dan lingkungan tempat diolahnya daging tersebut sampai ke tangan konsumen. Daging yang memiliki jumlah mikroba yang banyak akan lebih cepat rusak atau mengalami pembusukan. Maka dari itu salah satu cara penyimpanan masa simpan bakso ialah dengan edible coating yang merupakan bahan kemasan biodegradable yang tahan selama penyimpanan hingga 16 jam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf karena kami juga dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.